kasih pada mimpi yang mencatatkan sebuah kisah tentang kemanisan hidup ini, tentang kepahitan hidup ini. Terima kasih pada hari yang menjanjikan pertemuan ini. Terima kasih pada alam semesta yang merelakan kemesraan ini. Lewat sebuah bicara, sekujur janji, sekebal setia datang setitis rindu, semurni impian, setulus budi. Assalamualaikum, saya Abu Bakar Rela. Alhamdulillah berkat daripada kekuatan hati yang memulakan terlibat dalam seni pada tahun 1981, mengikuti pertandingan sinaran anjuran TV3 pada tahun 1995, saya mendapat peluang merakamkan album dengan ambang klasik pada tahun 1997. Saya terlibat hampir semua cabang dalam bidang seni. Tidak menjadi terlalu famous, tapi terlibat hampir semua. Saya pernah terlibat sebagai seorang pelawak, pelakon, pengarah untuk drama-drama TV. Saya pernah jadi penerbit, penulis lirik, pencipta musik, lagu. Saya juga terlibat dengan pengacaraan untuk majlis-majlis resmi, dan ini adalah sebagian daripada kerja-kerja seni yang pernah saya lalui. Penglibatan saya sebagai penyanyi solo. Saya menggunakan peralatan gitar sebagai bahan utama saya untuk membuat persembahan, tapi kemudiannya saya merasakan bahwa perlu ada sesuatu untuk lebih mengindahkan permainan ini agar dapat dia berkembang, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada baskers-baskers yang ingin terlibat sebagai seorang baskers. Baik, untuk peralatan yang pertama ini saya menggunakan dua amplifier, yaitu saya gunakan untuk harmonika dan juga untuk bass drum snare. Dan satu lagi saya gunakan untuk gitar dan juga untuk vocal. Drum yang saya gunakan untuk set yang pertama ini agak berlainan sedikit. Dia dihasilkan daripada pengebuasuaian agar dapat dimainkan sebagai one man show. Jadi Anda nampak snare, Anda nampak bass drum, tambourine, kemudiannya splash juga ada di sana, dan semua ini dibentuk dalam satu structure yang mana saya sebagai pemainnya boleh memainkan alat ini secara solo. Cuma kita perlu sedikit masa untuk membiasakan diri, kerana setiap kaki kita kiri dan kanan, tangan, mulut bekerja serentak, dan ini yang agak menyusahkan sedikit kerana kita terpaksa bagi-bagikan peranan otak kita untuk tiap peralatan ini dapat berfungsi dan dapat disinkronize dan juga dapat bekerja dalam satu waktu. Saya memulakan career sebagai baskers pada tahun 2015. Tempat pertama saya adalah di Sungai Wang. Saya tidak menyadari sebenarnya apa yang diperkatakan baskers ni, sehingga saya mengimbau kembali bahwa ada sesuatu yang pernah saya lakukan yang menyerupai basking. Saya melihat peralatan yang saya gunakan pada tahun 1983. Alat itulah yang membuatkan saya, rupanya saya sudah terlibat lebih awal dalam basking. Dan saya kutip semua alat-alat yang pernah saya buat seperti gitar, harmonika, saya bass pedal, saya himpun semula, saya hidupkan semula, dan saya mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk
membiasakan diri dengan peralatan yang saya tinggalkan hampir 15-18 tahun. Kemudiannya bermula dari itulah mulakan diri untuk terlibat dalam basking. Dan di sini saya banyak masa Kota Kinabalu International Airport, dan kemudiannya di kawasan-kawasan pasar tamu yang diadakan di sekitar Kota Kinabalu, dan ianya berlaku sudah hampir lebih kurang 3-4 tahun yang lepas. Sampai sekarang ini masih terus melakukan kerja-kerja basking, dan saya ingin meneruskan nih, walau dalam usia sudah menjejak 63 tahun sekarang, dan ini yang saya lakukan, dan saya mengharapkan baskers yang ingin terlibat dalam sebagai baskers kena mencari satu kaedah agar ia menarik penonton, karena kita sebagai baskers ni tidak berbayar, kita tidak menerima sebarang imbuhan yang telah disediakan. Kita kena melakukan sesuatu yang baik agar dapat menarik perhatian para pendengar. Itu sebab kita dipanggil seniman jalanan. Peralatan ini saya coba perdengarkan kepada Anda bahwa ini adalah hasil daripada peralatan kedua yang saya bawa untuk basking ini. Dan kita dengar lagu daripada saya sendiri, liriknya saya cipta, perlihatkan kepada orang ramai bahwa ini adalah kehidupan yang kita saksikan. Debu-debu di jalanan, tempat terpaut si hidung belang legam, lalu lalang tidak terhalang, corak-corak berlainan, membentuk bermacam ragam resam. Susah senang jadi taruhan. Baik, itu persembahan daripada set yang kedua. Seperti yang berlaku pada set yang pertama tadi, ini juga ada sedikit pengubahsuaian. Kalau Anda saksikan, ini adalah drum elektrik, boleh menggunakan bateri. Biasanya dia dimainkan dengan menggunakan jari. Tapi oleh kerana jari sudah kita gunakan untuk bermain gitar, maka saya mencari jalan bagaimana untuk saya menggunakan kedua kaki saya. Jadi kalau kita saksikan di bawah ini, pedal-pedal ini telah saya ubah suai, dapat menghasilkan bunyi masing-masing. Contoh macam bahagian tapak kaki sebelah belakang saya gunakan untuk yang ini, sound bass drum dia. Dan yang depan ni saya gunakan untuk snare. Sebelah kiri saya gunakan untuk bunyi tambourine. Sebelah belakangnya pula saya gunakan flash. Dapatlah saya gunakan semua peralatan ni sebagai one man show. Kalau pada peralatan yang pertama tadi Anda menyaksikan bagaimana saya menggunakan harmonika dengan menggunakan satu getah gear kereta, dan hasilnya bunyinya agak berlainan. Itu adalah ubah suai yang saya lakukan untuk harmonika. Tapi untuk yang ini saya gunakan harmonika holder berskala kecil agar mudah dapat memuatkan harmonika yang jenis kecil. Jadi itu sedikit perubahan yang saya lakukan. Sementara untuk gitar ini sebenarnya saya juga menambah sedikit gadget, yaitu menggunakan gadget gitar yang ada sedikit bunyi sound gitar bass. Sebab itu Anda dengar seolah-olah ada 2-3 orang yang main untuk lagu tadi. Jadi itu sedikit pengubahsuaian yang saya lakukan agar dapat menghasilkan sesuatu yang boleh didengar sebagai satu persembahan yang meriah. Keseberang arah tuju, tanah basah semenanjung, sampaikan salam rindu dariku untuk anak cucumu.
kabarkan diri ini selalu saja sepi. Kadang berikau, kadang bermimpi. Mengapa dipisah begini? Pemisah laut Cina Selatan, namun kita sehaluan, sama ingin merasakan pembangunan. Baik, ini adalah peralatan yang ketiga yang saya selalu bawa basking, tapi yang ini agak complicated sedikit. Pada kebiasaannya kalau dijemput untuk majlis-majlis saya akan bawa yang ini, karena di sini ada pedal bass yang saya sediakan, yang saya telah ubah sesuai, dijadikan dalam satu bag, termasuklah sound effect, kemudahan-kemudahan yang lain, electrical dia dan sebagainya, di mana mudah sekali. Kita cuma perlu tutup dia dan kemudian sampai di tempat kita just buka dan pasang. Dia lebih mudah lah. Dan yang kelebihannya tentang ini pula, macam base kaki yang saya sediakan ini adalah hasil daripada kesinambungan daripada base asal yang saya telah buat pada tahun 1993. Yang ini sudah berumur hampir berpuluh tahun juga, tapi masih berfungsi seperti sekarang. Cuma yang membezakan itu dan ini, yang ini lebih tua, yang ini lebih muda. Jadi saya gunakan yang muda untuk kerana dia lebih digital dan juga menggunakan power bank. Yang ini kita perlukan bateri ataupun current untuk dapat dia punya supply. Baik, itu kelebihan-kelebihan yang harus kita buat sebagai baskers. You buat yang terbaik, insya-Allah orang akan sedekah seikhlas hati mereka dan kita tidak ada beban. Mereka mendengar pun senang hati bersedekah. Itulah. Jadi sampai di sini saja. Ini kehidupan saya sebagai seorang artis yang pada awalnya memang orang artis, kemudiannya memilih untuk jadi basker. Jangan takut atau jangan malu untuk memilih kerja yang halal. Ini tidak membuatkan kita rasa rendah diri atau malu. Kita buat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang penting jangan membebankan orang, dan selagi kita masih terdaya berupaya, terutama sekali dalam menyumbang seni, kita lakukan yang terbaik. InsyaAllah Tuhan akan bersama dengan kita. Amin.